Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Nurfeja dengan NIM F12312510062 dari program studi pendidikan sejarah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester mata kuliah sejarah Indonesia Masa Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS yang berupa penjelasan mengenai timeline perkembangan Islam di Indonesia dan peta konsep perkembangan Islam di Indonesia. Mulai dari proses masuknya Islam, perkembangan kerajaan-kerajaan Islam, hingga warisan Islam yang masih dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan kronologi perkembangan Islam di Indonesia, hubungan antara peristiwa yang terdapat dalam peta konsep, serta pengaruh Islam terhadap perkembangan masyarakat Indonesia dari masa lalu hingga masa kini. Pertama-tama saya akan menjelaskan timeline perkembangan Islam di Indonesia yang telah saya susun. Berdasarkan timeline yang telah saya buat, proses masuknya Islam ke Indonesia diperkirakan mulai berlangsung sejak abad ke-7 melalui jalur perdagangan internasional. Pada masa ini, perdagangan Arab, Persia, dan India sering singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Karena itu muncul beberapa teori mengenai masuknya Islam, yaitu teori Arab, teori Gujarat, dan teori Persia. Memasuki abad ke-13, Islam mulai berkembang lebih luas dengan munculnya Kesultanan Samudra Pasai di Aceh yang dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Keberadaan kerajaan ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berkembang sebagai agama, tetapi juga menjadi bagian dari sistem politik dan pemerintahan. Kemudian masuk pada abad ke-14 hingga ke-15, proses Islamisasi semakin berkembang melalui peran perdagangan Muslim, ulama, dan lembaga pendidikan seperti pesantren. Pada masa ini muncullah Wali Songo yang memiliki peranan sangat penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka menggunakan pendekatan budaya seperti seni dan tradisi lokal, sehingga Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya pada abad ke-16 muncul berbagai kerajaan Islam besar seperti Kesultanan Demak, Kesultanan Aceh, Kesultanan Banten, Kesultanan Ternate, dan Kesultanan Tidore. Kerajaan-kerajaan ini menjadi pusat perdagangan, dakwah, dan penyebaran Islam di berbagai wilayah Indonesia. Pada periode yang sama, bangsa Eropa mulai datang ke Nusantara. Portugis berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511 dan kemudian memasuki wilayah Maluku. Kedatangan bangsa Eropa membawa persaingan dalam perdagangan dan mulai mengancam kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam di situ. Kemudian masuk ke abad ke-17, Belanda mendirikan VOC yang bertujuan menguasai perdagangan di Nusantara. Kehadiran VOC memicu berbagai perlawanan dari kerajaan Islam, seperti serangan Sultan Agung dari Mataram ke Batavia dan Perang Makassar yang melibatkan Kesultanan Gorontalo melawan VOC. Hingga masa kini, warisan Islam masih dapat dilihat melalui masjid, pesantren, tradisi keagamaan, sastra Islam, dan berbagai bentuk akulturasi budaya yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sekarang. Oke, masuk ke peta konsep. Pada peta konsep yang saya buat ini, perkembangan Islam di Indonesia ditempatkan berbagai konsep utama. Yang pertama, proses tersebut diawali oleh masuknya Islam melalui jalur perdagangan yang kemudian melahirkan berbagai teori mengenai asal-usul kedatangan Islam, yaitu yang seperti saya jelaskan tadi ada teori Arab, teori Gujarat, dan teori Persia. Selanjutnya, proses Islamisasi dilakukan oleh pedagang Muslim, ulama, pesantren, dan wali songo.
melalui kegiatan perdagangan, pendidikan, dan dakwah. Islam dapat berkembang secara luas di berbagai daerah di Nusantara. Proses Islamisasi kemudian melahirkan berbagai kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Aceh, Demak, Banten, Mataram Islam, Goa Talo, Ternate, dan Tidore. Kerajaan-kerajaan ini beberapa sebagai pusat kekuasaan, perdagangan, dan penyebaran agama Islam. Dalam perkembangannya, kerajaan-kerajaan Islam berinteraksi dengan bangsa Eropa seperti Portugis dan VOC. Interaksi tersebut sering menimbulkan konflik, kemudian memunculkan berbagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme. Dari seluruh proses tersebut, lahirlah berbagai warisan Islam berupa masjid, sastra Islam, tradisi keagamaan, serta akulturasi budaya yang masih bertahan hingga saat ini. Baik, kesimpulannya berdasarkan timeline dari peta konsep yang telah saya buat, dapat disimpulkan perkembangan Islam ini di Indonesia berlangsung secara bertahap melalui perdagangan, dakwah, pendidikan, dan kekuasaan politik kerajaan Islam. Islam juga tidak hanya memengaruhi kehidupan keagamaan, tetapi juga memberikan pengaruh besar terhadap budaya, pendidikan, dan sejarah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, masa, is- masa Islam memiliki peranan penting dalam pembentukan identitas masyarakat Indonesia hingga saat ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.